Iran kehilangan kendali setelah serangan balasan berat dari Israel. Iran menutup sebagian wilayah udaranya sendiri, membatalkan penerbangan di seluruh negeri, dan kembali membuat Timur Tengah siaga perang. Pada hari Senin 8 Juni 2026 ini, eskalasi dimulai setelah rudal-rudal Iran diluncurkan ke Israel sebagai balasan atas serangan-serangan Israel menghubungi Hizbullah di Lebanon. Reaksi Israel datang dengan pemboman terhadap target-target di dalam Iran. Sementara Donald Trump ikut campur dalam krisis ini untuk mencoba mencegah Netanyahu mengubah respons menjadi serangan yang lebih besar lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Iran menutup wilayah udaranya? Bagaimana Trump mencegah perang yang lebih besar lagi? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Israel membalas peluncuran yang dilakukan Iran dengan serangan di dalam wilayah Iran. Menurut informasi terbaru, pengeboman tersebut mengenai wilayah tengah dan barat negara itu, termasuk fasilitas yang terkait dengan produksi militer. Pemerintah Israel menganggap tindakan tersebut sebagai respon langsung terhadap rudal yang diluncurkan Teheran ke wilayah Israel. Iran mencoba menggambarkan serangan tersebut sebagai balas dendam atas serangan Israel di Lebanon. Namun situasinya berbalik melawan rezim itu sendiri ketika Israel menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam menghadapi gelombang baru rudal de uma nova onda de mísseis. Langkah yang lebih serius terjadi segera setelah itu. Iran membatalkan semua penerbangan di seluruh negeri sampai pemberitahuan lebih lanjut setelah pemberitahuan resmi dari otoritas penerbangan sipil. Perintah tersebut menutup wilayah udara bagian barat Iran dan membuat hampir semua bandara lumpuh dengan pengecualian terbatas di Mashhad untuk kepulangan para peziarah. Ketika sebuah negara menutup wilayah udaranya sendiri di tengah krisis militer, pesannya sangat jelas. Pemerintah khawatir akan serangan baru sehingga melindungi jalur-jalur sensitif dan berusaha mencegah agar pesawat sipil tidak terjebak di tengah eskalasi yang bisa lepas kendali. Keputusan ini menunjukkan besarnya ketakutan di Teheran. Rezim Iran menembakkan rudal untuk menunjukkan kekuatan, tetapi mereka harus menutup wilayah udaranya sendiri untuk mencoba mencegah respon Israel menemukan celah baru. Sementara propaganda Iran berbicara tentang perlawanan, penerbangan sipil ke bandara-bandara terhenti dan negara itu bertingkah seperti sedang menunggu serangan berikutnya. Rakyat merasakan duluan dampak dari petualangan militer ini, karena warga biasa jadi tidak bisa terbang dan kehilangan kepastian. Dan tanpa tahu apakah ledakan berikutnya akan terjadi di sebuah pangkalan, di sebuah pabrik, atau di dekat kota penting, Trump ikut campur dalam krisis ini untuk mencoba mencegah perang regional terbuka. Presiden Amerika Serikat meminta Israel dan Iran segera menghentikan serangan dan menyatakan bahwa kedua pihak menginginkan gencatan senjata segera. Trump berusaha mencegah Netanyahu meningkatkan respon ke tingkat yang lebih tinggi tanpa memberikan keuntungan kepada Iran. Bagi Gedung Putih, membiarkan rezim Iran memprovokasi tanpa respons dianggap sebagai kelemahan. Tetapi membiarkan eskalasi tanpa kendali juga bisa menjerumuskan seluruh kawasan ke dalam konflik. Lebih mahal, lebih lama, dan lebih sulit untuk dikendalikan. Netanyahu berada di pusat tekanan karena Israel ingin mempertahankan kekuatan responsnya. Pejabat Israel mengindikasikan bahwa negara tersebut siap untuk melanjutkan operasi selama waktu yang diperlukan, termasuk terhadap pertahanan udara Iran yang telah dibangun kembali dan target yang terkait dengan program rudal. Setelah mendapat tekanan dari Amerika Serikat, Israel juga memberi sinyal jeda dalam serangan terhadap Iran, namun tetap mempertahankan hak untuk merespons jika Teheran atau sekutunya kembali menyerang. Pada praktiknya, Trump tidak menyelamatkan Iran. Dia menahan besarnya ledakan untuk mempertahankan kendali politik atas DO. Apakah Lebanon tetap menjadi titik paling sensitif dari mekanisme ini? Israel meningkatkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang terkait dengan Hizbullah di selatan negara itu dan di sekitar Beirut, memperlakukan milisi pro-Iran tersebut sebagai bagian langsung dari ancaman. Hizbullah telah menyerang pasukan Israel dan menolak setiap gencatan senjata parsial. Sementara Israel mengatakan bahwa kampanye di Lebanon seharusnya tidak langsung dikaitkan dengan pembicaraan tentang Iran. Kenyataannya memang seperti itu. Teheran mencoba menggunakan Lebanon sebagai tameng politik. Ketika Israel menyerang Hizbullah, Iran membalas dengan rudal dan mencoba menjadikan milisi itu sebagai alasan untuk memanaskan seluruh kawasan.
Masalah bagi rezim Iran adalah bahwa strategi ini juga mengungkapkan ketergantungannya pada sekutu bersenjata di luar perbatasannya. Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan kelompok-kelompok lain yang sejalan dengan Teheran berfungsi sebagai alat tekanan terhadap Israel. Namun ketika kelompok-kelompok ini bergerak, Israel mendapatkan pembenaran untuk menyerang dengan lebih keras. Amerika Serikat ikut dalam negosiasi dengan pengaruh yang lebih besar, dan Iran akhirnya dipandang sebagai pusat kekacauan regional. Di laut, peringatan lain pun muncul. Di dekat Oman, sebuah kapal tanker terbakar sekitar 15 mil laut dari Pulau Masirah yang menyebabkan evakuasi awak kapal dan respons dari otoritas Oman serta India. Penyebabnya masih dalam penyelidikan, namun waktu terjadinya kebakaran langsung menimbulkan kecurigaan. Karena wilayah tersebut memang sudah berada dalam suasana ancaman, dengan Iran dan sekutunya menggunakan jalur laut sebagai alat tekanan. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai pelakunya, peristiwa ini menunjukkan bagaimana setiap kebakaran di laut dekat wilayah tersebut langsung menjadi tanda bahaya bagi pelayaran, energi, dan perdagangan. Houthi juga meningkatkan ketegangan. Kelompok yang didukung oleh Iran itu mengatakan telah menyerang Israel dan akan mulai menganggap pergerakan maritim Israel sebagai target militer. Ancaman ini tidak secara otomatis memblokir seluruh perdagangan global, tetapi menakuti perusahaan asuransi, dan operator, karena Houthi sudah pernah salah sasaran atau memperluas target pada fase-fase lain dalam krisis ini. Arab Saudi juga harus menghadapi kepanikan setelah adanya laporan tentang peringatan yang melibatkan pangkalan udara Pangeran Sultan. Pemerintah Saudi membantah bahwa pangkalan udara tersebut menjadi target langsung. Mereka mengaitkan peringatan itu dengan peluncuran rudal dari Yaman yang dikabarkan menghilang di dekat perbatasan Saudi. Pentingnya detail ini terletak pada efek domino yang ditimbulkan, bahkan ketika serangan tersebut tidak terbukti. Kemungkinan sederhana bahwa sebuah pangkalan Saudi bisa menjadi target menunjukkan bahwa krisis ini sudah tidak lagi terbatas pada Israel dan Iran saja. Krisis ini menjalar ke Teluk, Laut Merah, Lebanon, Yaman, dan rute-rute yang digunakan banyak negara. Mulai dari sini, Israel harus terus menekan Hizbullah di Lebanon karena mereka melihat milisi itu sebagai ancaman langsung di perbatasan utara. Iran kemungkinan akan mencoba menjual jeda ini sebagai kemenangan, tetapi penutupan penerbangan menunjukkan bahwa rezim tersebut masih mengantisipasi serangan baru jika terjadi provokasi lagi. Trump harus terus menggunakan kekuatan diplomatik Amerika Serikat untuk mencegah krisis ini mengganggu kesepakatan yang lebih besar dengan Teheran tanpa membiarkan Iran mengubah rudal, milisi, dan ancaman maritim menjadi alat pemerasan. Situasinya tetap tidak stabil karena setiap front saling memicu satu sama lain. Serangan di Lebanon bisa memicu rudal Iran ke Israel. Rudal dari Yaman bisa menimbulkan kewaspadaan di Arab Saudi. Kapal terbakar di dekat Oman bisa membuat pasar maritim waspada. Penerbangan yang dibatalkan di Iran bisa menandakan ketakutan akan serangan baru. Tahap berikutnya akan ditentukan oleh seberapa besar tekanan Amerika terhadap Netanyahu. Karena keberanian Teheran yang terus memprovokasi dan kemampuan Houthi serta Hizbullah untuk menyeret kawasan ke dalam putaran serangan baru. Saya Milson Alvis Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlangganan saluran ini, dan di akhir lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas. Milson Alves Global.